Tuhan Yesus, Billy dan teman-teman siap untuk beribadah. Berkati teman-teman yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan, supaya bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Think about your love, 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 love. Talk about your love, 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 love. Do everything with your great, great love. 'Cause we are the light of the world. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Think about your love, 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 love. Talk about your love, 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 love. Do everything with your great, great love. 'Cause we are the light of the world. Think about your love, 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 love. Talk about your love, 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 love. Do everything with your great, great love. 'Cause we are the light of the world. 'Cause we are the light of the world. 'Cause we are the light of the world. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku tak siapa-siapa. Tapi ku hanya mau mendengar kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku tak siapa-siapa. Tapi ku hanya mau mendengar kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa.
belajar dengan obat. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Shalom, selamat sore. Apa kabar anak-anak semua? Pasti sehat dan luar biasa ya. Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau datang sama Tuhan dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini, untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu, kiranya penyertaan-Mu dan pengurapan-Mu mengalir atas setiap kami. Buat kami mengerti dan kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, hari ini kita mau belajar tentang seorang nabi yang dipanggil Tuhan sejak masa mudanya. Siapakah dia? Siapa? Ya, betul. Dia adalah Nabi Yeremia. Nabi Yeremia dipanggil Tuhan sejak dia masih muda, tetapi tidak mudah perjalanannya. Banyak hal yang harus dilewati oleh Nabi Yeremia, karena saat dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu, tidak semua orang bisa menerimanya. Bahkan banyak yang tidak menyukainya. Nabi Yeremia dikejar-kejar untuk dimasukkan penjara. Nabi Yeremia berusaha untuk sembunyi karena banyak yang tidak suka dengan apa yang dia sampaikan. Karena yang bangsa Israel inginkan adalah melakukan kehendak hatinya sendiri dan bukan kehendak Tuhan. Anak-anak masih ingat waktu minggu kemarin kita belajar tentang sebuah periuk? Ya, tukang periuk dia akan mengolah sedemikian rupa periuknya supaya menjadi bejana yang hebat, yang luar biasa, menjadi sesuatu yang indah dalam pandangan tukang periuk. Tapi kalau pas itu prosesnya itu tidak betul, dia akan menghancurkan dan dia akan ubah kembali, susun kembali menjadi bejana yang indah. Sama seperti Tuhan. Tuhan juga ingin setiap kita itu diubah, karakter kita, hati kita, pikiran kita. Tuhan ingin kita diubahkan seturut dengan kehendaknya. Kalian masih ingat waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan? Apa saja yang mereka alami? Banyak ya, 40 tahun mereka berjalan di padang gurun, dan itu pasti bukan sesuatu yang mudah. Saat mereka sudah sampai di tanah Kanaan, Tuhan hanya ingin satu-satunya yang disembah oleh bangsa Israel hanya Tuhan. Tetapi sampai pada zaman Nabi Yeremia pun mereka tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Mereka melakukan apa yang menjadi keinginan diri sendiri, menyembah pada patung, menyembah pada berhala, melakukan apa yang menjadi keinginan mereka. Bahkan bait Allah mereka pakai untuk pasar. Ya,
Tuhan pasti tidak suka ya. Tetapi saat Nabi Yeremia mengingatkan kembali, mereka diluruskan kembali seperti yang Tuhan mau. Mereka tidak suka. Mereka tidak suka apa yang Tuhan kehendaki. Malah mereka memasukkan Nabi Yeremia ke dalam penjara. Sedih ya, susah ya. Tetapi Nabi Yeremia mau terima itu semua karena Tuhan sudah demikian mengasihi bangsa Israel. Sama seperti firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sama seperti firman Tuhan tersebut, Tuhan ingin bangsa Israel kembali kepada jalan yang Tuhan sudah pilihkan. Tetapi malah mereka menolak, mereka tidak suka. Saat Nabi Yeremia mengingatkan untuk mereka bertobat, mereka malah memasukkan Yeremia ke dalam penjara. Bahkan saat Nabi Yeremia mengingatkan apa yang akan terjadi di depan kalau mereka tidak bertobat, mereka memasukkan Nabi Yeremia ke dalam sebuah sumur. Ya, sumur tua yang tidak ada airnya, hanya ada lumpur, supaya mereka berencana supaya Nabi Yeremia mati di situ. Tetapi oleh berkat pertolongan Tuhan, Tuhan tidak membiarkan Nabi Yeremia sendiri. Sekalipun dia di kegelapan, sekalipun dia tidak ada siapa-siapa, tetapi Tuhan menolong. Dia kirimkan bala bantuan boleh mengangkat kembali Nabi Yeremia, dan dia bisa bebas kembali menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. Nah, tibalah masa di mana Tuhan mengizinkan bangsa Babel dipimpin oleh Raja Nebukadnezar untuk datang ke Israel, dan dia membakar tembok-temboknya, membakar apa yang ada di dalamnya. Orang-orang Israel, mereka dibawa menjadi tawanan, menjadi budak di negeri Babel. Kemudian ada banyak penduduknya yang mati terbunuh. Dan tidak hanya sampai di situ, semua harta benda dari bangsa Israel dibawa serta menuju ke tanah Babel. Nah, Tuhan izinkan semua itu terjadi supaya mereka kembali kepada Tuhan. Mereka percaya dan mengandalkan Tuhan satu-satunya yang layak disembah dan dipuji. Seperti Yeremia sampaikan di Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku sembuh. Selamatkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan selamat, sebab Engkau kepujianku. Nah, saat kita berseru sama Tuhan, sembuhkan aku Tuhan, Tuhan pasti sembuhkan. Selamatkanlah aku Tuhan, Tuhan juga selamatkan. Ya, banyak bahaya yang boleh dilalui oleh Nabi Yeremia. Dia dikejar-kejar oleh bangsa Israel yang tidak suka dengan pemberitaannya, tetapi Tuhan menyelamatkannya, Tuhan membebaskannya. Sembuhkanlah aku ya Tuhan. Waktu tante pernah sakit juga, kena COVID kemarin beberapa waktu yang lalu, Tuhan juga sembuhkan tante. Tante berdoa dan Tuhan sembuhkan tante. Ya, itu kesaksian tante. Saat kita berseru sama Tuhan, Tuhan pasti menjawab kita. Ya, karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu bukan kematian sementara, tetapi Tuhan lakukan itu semua supaya kita menerima kehidupan yang kekal, bukan sementara. Ya. Kemudian di Yeremia 17 ayat 7, Nabi Yeremia sampaikan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, itu janji Tuhan buat kita semua. Saat kita mengandalkan Tuhan,
apapun yang kita lakukan, Tuhan pasti menolong, ya. Karena Tuhan tahu masa depan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Sampai kedalaman hati kita pun Tuhan tahu. Dan tugas kita hanya menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan menyembah, memuji Tuhan satu-satunya Allah. Itu saja tugas kita. Maka Tuhan akan menggenapi setiap rencananya dalam hidup kita. Seperti yang firman Tuhan sampaikan di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Betul, masa depan kita ada di tangan Tuhan, sudah ada di tangan Tuhan. Tugas kita hanya berserah, melakukan kehendak Tuhan, maka biar rencana Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kita. Ya, percaya, berserah, dan mengandalkan Tuhan, apapun yang terjadi. Tante tahu sekalipun kondisi sekarang ini tidak enak, masa pandemi ini tidak ada yang suka. Sekolah online, tidak boleh kemana-mana, semua dibatasi, harus pakai masker kalau keluar. Tetapi Tuhan izinkan semua itu terjadi supaya kita mengandalkan Tuhan. Kita percaya dan menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu, jangan menyerah. Terus percaya, terus mengandalkan Tuhan, dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti menolong. Oke? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekalipun kami masih anak-anak, tetapi kami mau terus percaya, belajar, mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk kami melangkah, untuk kami percaya, dan sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Satu-satunya Allah yang harus kami sembah, satu-satunya Allah yang harus kami puji, satu-satunya Allah yang harus kami andalkan. Bukan kekuatan kami, bukan kemampuan kami, tetapi Tuhan satu-satunya yang harus kami andalkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kasih Tuhan. Tubuh, jiwa, roh, dan masa depan kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, itu firman Tuhan hari ini. Tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam apapun juga. Tuhan memberkati, bye-bye. Alat dan bahan untuk aktivitas adalah kertas lipat warna-warni, spidol, gunting, lem dan mangkok untuk cetakan bulat. Cetak bulat di kertas merah dan putih. Potong gambar bulat. Buat gambar telapak tangan pada kelima kertas warna lain. Potong kelima gambar telapak tangan. Ambil 2 potongan lingkaran merah dan putih. Lipat menjadi 2 kertas warna merah. Lipatan digunting. Tempelkan potongan pada lingkaran warna putih.
Pasang kelima potongan gambar telapak tangan pada lingkaran merah putih dan dilem. Tulis dengan spidol.